Berita di TV sangat menyedihkan malam itu. Dua kecelakaan fatal terjadi di dalam waktu beberapa jam satu sama lain. Halo, Shalom. Sahabat The Quiz, beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, kali ini ada sesuatu yang kita pelajari dari Rahab. Apa hubungan Rahab dengan Paskah? Nanti kita akan cari tahu tentang itu. Namun sebelum masuk ke dalam renungannya, jangan lewatkan juga ya 5 pertanyaan di dalam kuis yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke dalam kuis kali ini. 1. Kota apakah yang diintai oleh kedua orang yang dikirim oleh Yosua? A. Yerusalem, B. Yeriko, C. Samaria, D. Niniwe. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. 2. Apa yang dilakukan oleh Rahab ketika kedua pengintai itu datang ke rumahnya? A. Ia mengadukan mereka. B. Ia tidak menerima mereka. C. Ia menyuruh mereka pergi. D. Ia menyembunyikan mereka. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Ia menyembunyikan mereka. Yosua 2 ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." 3. Di manakah Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu? A. Di sotoh rumahnya. B. Di sumur kosong. C. Di gudang. D. Di dalam kamar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Di sotoh rumahnya. Yosua 2 ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. 4. Ke arah manakah orang-orang suruhan Raja Yeriko mencari kedua pengintai Israel? A. Arah sungai Yordan. B. Tempat-tempat penyeberangan. C. Arah pegunungan. D. A dan B benar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. A dan B benar. Yosua 2 ayat 7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. 5. Tanda apa yang menjadi jaminan bagi Rahab dan keluarganya bahwa orang-orang Israel akan membiarkan mereka selamat? A. Tanda silang pada pintu. B. Sebuah bendera. C. Tali kirmisi di jendela. D. Tidak perlu ada tanda. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Tali kirmisi di jendela. Yosua 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Kenapa macetnya parah sekali? Lila menggerutu mengekspresikan kekesalannya. Ketika tiba giliran lampu hijau yang menyala hanya beberapa detik, ia ingin langsung menerobos saja dengan motornya. Tepat hanya sepersekian detik saat ia tiba di batas berhenti jalan itu, ketika lampu berubah kembali menjadi merah. Lila bertambah kesal. Saat itu ia sudah terlambat beberapa menit dari jadwal interview yang akan dijalaninya. Dan bahkan ia masih harus menempuh sekitar 7 km lagi dari tempatnya sekarang. Dengan lalu lintas yang begitu padat, akankah ia bisa sampai di sana, setidaknya tidak terlalu terlambat?
Berita di TV sangat menyedihkan malam itu. 2 kecelakaan fatal terjadi di dalam waktu beberapa jam satu sama lain. Seorang remaja kehilangan nyawanya ketika ia melanggar lampu merah. Di bagian lain kota, seorang wanita bertabrakan dengan truk saat ia mengemudi ke arah yang salah di jalan yang seharusnya hanya dilalui untuk satu arah saja. Kedua kematian tersebut diakibatkan karena mereka mengabaikan rambu lalu lintas. Ketika Tuhan telah bersiap untuk menghakimi orang Mesir atas dosa mereka, Dia memerintahkan setiap keluarga Israel untuk menyembelih seekor domba dan mengoleskan darahnya ke pintu rumah mereka. Jika mereka mengikuti instruksi ini, malaikat maut akan melewati rumah mereka dan putra sulung mereka tidak akan dibunuh. Saat bangsa Israel hendak menghancurkan Yeriko, nyawa Rahab pun bergantung pada instruksi yang harus ia lakukan yang diberikan oleh mata-mata Israel kepadanya. Sebagai imbalan atas bantuan Rahab, mereka setuju untuk mengampuni keluarganya jika dia membiarkan seuntai tali kirmisi tergantung di jendelanya. Sudah menjadi sifat manusia ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan cara kita sendiri. Tetapi dalam situasi hidup dan mati, kita tidak seharusnya melakukan suatu kesalahan besar. Jika kita berdiri di dekat pintu keluar darurat di gedung yang sedang berasap, bukan suatu ide yang baik untuk mencari jalan keluar lain. Rahab dan orang Israel di Mesir dilindungi hanya karena mereka mengikuti instruksi yang diberikan. Banyak orang percaya bahwa ada banyak jalan menuju Tuhan. Dan baru-baru ini bahkan saya mendengar seorang Kristen menyatakan bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mencapai apa yang mereka yakini dan sebut sebagai surga. Namun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kematian dan kebangkitan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita dari kehancuran yang akan datang bagi setiap orang yang menentang Tuhan. Hanya ada satu cara, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan kekal kita. Dan Alkitab memberi kita petunjuk jelas bahwa kita memerlukan petunjuk tersebut. Pilihan kita adalah apakah kita akan mengikutinya atau mengabaikannya. Yesus mengatakan kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Kalau hal ini menjadi berkat bagimu dan kamu menikmati konten ini, boleh ya bantu like, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Kerinduan kami makin banyak orang bisa menikmati firman Tuhan dengan cara apapun. Kami sangat menghargai setiap kritik, saran, masukan, atau apapun itu. Tinggalkan semua itu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.